Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi hari ini kami berkumpul bersama Bunda Profeka dan Kak Ida, dan beberapa juga ada teman-teman sedang semester akhir dan juga alumni dari UIN Araniri. Ada Mang Dana, ada Kak Zara, dan Kak Dian. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang menulis skripsi. Mungkin menjadi momok untuk kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan studi adalah menulis skripsi. Mungkin untuk Kak Ida dulu, pertanyaan awalnya seperti ini, Kak. Ketika kita ingin menyelesaikan studi, kita ada kewajiban untuk menulis skripsi. Sebenarnya bagaimana kita bisa menentukan judul skripsi yang menarik? Karena seringkali mahasiswa ini ketika mengajukan judul skripsi, oh ini udah pisang goreng kata dosennya. Jadi biar menarik tuh seperti apa, Ibu? Jadi jawabannya itu adalah jangan menjadi mahasiswa pencari judul. Kebalikannya kan. Jadi kalau misalnya kita nyari judul, maka jadi pisang goreng. Jadi kalau misalnya mau memulai sebuah penelitian, memulai sebuah skripsi, itu malah salah. Nasihat pertamanya adalah jangan menjadi mahasiswa pencari judul skripsi, tapi menjadilah mahasiswa cari masalah. Tapi bukan cari masalah ya. Cari masalah penelitian. Mungkin sebelumnya kita bisa dengar dulu nih yang dihadapi oleh teman-teman di sini, adik-adik di sini. Ya. Pengalamannya apa sih kesulitannya? Apakah juga kemudian terjebak ketika harus mencari judul? Nah, mungkin bisa sharing dulu pengalamannya. Boleh sharing mungkin Natural aja. Apa sih yang kemudian menjadi sesuatu yang menghambat? Apakah juga kemudian stuck ketika harus mencari judul juga? Kalau saya sendiri sih sudah menemui beberapa judul dan masalah juga, tapi ketika kita wawancarain subjeknya nggak dapat masalahnya, Bu. Jadi yang saya bingung itu gimana sih cara lihat fenomena yang bagus untuk diteliti gitu. Terus ketika saya ingin melihat motivasi intrinsik dari seseorang. Ketika kita wawancarai, ternyata nggak ada masalah di dalam diri dia. Nah itu yang buat saya bingung. Berulang-ulang ya. Awalnya dapat ide itu dari mana? Dari ini saya lihat kan, khususnya mahasiswa nih, Bu, kan pasti harus membuat hal-hal baru. Kemarin itu saya subjeknya mahasiswa seni Unsia. Di Unsia kan mereka harus buat hal-hal baru setiap semesternya kan, Bu. Kayak misalnya gerakan tari kan harus ada hal baru. Nah ketika saya udah wawancarai mereka, ternyata nggak ada masalah di motivasi. Berarti sumber idenya observasi ya, observasi pribadi. Iya. Kan tadi katanya ada beberapa. Semuanya itu hasil observasi berarti. Iya. Awal mulanya. Oke, saya ini ya keep dulu ya, observasi. Yang lain? Oke, kalau saya sendiri, Bu, jadi ini udah tentuin judul proposal beberapa kemarin tuh. Nah sekarang yang udah emang fix dari SCC sama PA dan kemarin DCC sama PA dan dosen BIMPRO tentang body image dan penerimaan diri. Di situ saya melihat fenomena sosial di kalangan mahasiswi UIN Araniri sendiri. Kan di mana mereka merasa insecure, terutama pada body shaming. Apa yang dikatakan orang itu yang membuat mereka insecure seperti itu, Bu. Nah sini masalahnya mungkin banyak hal lainnya yang ingin saya teliti, Bu. Mungkin terhambatnya di buku, terus juga nggak ada variabelnya, mungkin nanti nggak ada teori definisinya, terus nanti nggak ada subjeknya kayak gitu, Bu. Jadi itu yang mungkin menjadi hambatan untuk menulis skripsi ke depannya kayak gitu. Mereka cari fenomena yang udah sering saya lihat di sekitar saya seperti itu. Tapi idenya juga munculnya ada observasi ya? Iya, observasi. Zahra, kalau sama Zahra sudah ada masalahnya, udah mulai menyusunnya, tetapi di teorinya nih, ketika kita menulis teori tidak bisa menghubungkan antara sumber masalah dengan teori kita, gitu. Hambatannya ada di mana? Apakah kemudian merasa kok nggak cocok? Iya, nggak cocok sama mungkin variabel ataupun masalah yang kita ini. Berarti ada tiga tadi ya. Yang pertama ketika merasa itu masalah rupanya bukan masalah. Yang kedua stucknya gara-gara referensi ini takut worry duluan ya. Apalagi kalau itu kan psikologi. Di Aceh
toko buku psikologi terbatas, Iya, Bu. pustaka terbatas ya. Kemudian kalau Zahra tadi Teorinya, menghubungkan, cara jadi menghubungkannya, konseptual frameworknya susah ditemukannya. Oke. Betul, Mbak. Nah, jadi sebenarnya saya agak merangkum sedikit ya. Ketika kita mau menemukan tema penelitian, tidak terbatas sebenarnya dari observasi kita pribadi. Karena kenapa? Observasi kita otomatis kan berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Dan bisa jadi pengalaman yang kita miliki, apalagi S1, saya bisa ngomong seperti ini kenapa? Karena saya sudah melewati itu ya. Apalagi S1 baru mulai akan meneliti. Nah, kalau memang itu awal mulanya dari observasi, itu memang salah satu cara menemukan tema ya, ataupun topik pembahasan. Tapi sebenarnya ada cara lain. Sering-sering buka website berita koran. Kalau memang dari Zahra di Sosiologi agama. Sosiologi sosial ya. Berarti kita search. Yang paling mudah kan sekarang banyak tuh berita-berita online. Search sekarang di Aceh sedang terjadi apa sih? Nah, kalau memang dari ilmu sosial ya cari isu sosialnya. Jadi kita bisa come out dari sesuatu yang terjadi secara masif. Instead of kita memunculkan ide sendiri. Yang selanjutnya itu bisa sering-sering ikut conference kah, ataupun ikut webinar, workshop, sehingga dapat ide. Jadi untuk menemukan ide penelitian baru itu sebenarnya tidak mudah. Jadi tidak bisa kita langsung pro gitu ya. Apalagi saya kalau membayangkan saya dulu S1 mungkin lebih parah ya. Saya waktu nulis skripsi itu nggak paham. Kapan pahamnya? Udah lulus. Oh itu ya. Rupanya seperti itu. Sudah selesai skripsi. Oh rupanya itu ya. Memang seperti itu dinamikanya ya. Tapi intinya yang pertama tadi itu adalah nasihat yang paling utama. Jangan menjadi Pencari judul. tapi lihat fenomenanya, masalahnya. Masyarakat Aceh sekarang lagi bermasalah apa ya? Bagi yang suka baca koran, misalnya di koran. Bagi yang suka nonton, sebagainya. Misalnya kalau yang sekarang ini kan sebenarnya banyak masalah yang bisa diangkat. Coba nanti ajukan judul yang berhubungan dengan COVID. Pasti langsung diterima. Masih terbatas ya. Jadi itu permasalahan yang sekarang sedang terjadi, tapi mahasiswa nggak jarang ngambil yang itu masalahnya. Jadi untuk mengasah kemampuan kita menemukan masalah, kadang-kadang kita tidak hanya cukup mengandalkan diri sendiri. Baca buku oke, baca penelitian oke, hadir di conference oke, oh malas nonton berita aja lah ya. Mungkin itu. Gimana Syok? Ini ada 2 orang alumni ini. Mungkin dari Kak Gimana Ian atau Bang pengalaman? Dana boleh sharing pengalamannya Sampai di luar. mendapatkan tema yang Kalau dari saya pribadi, saya sangat setuju dengan yang Ibu Ida bilang. Jangan cari masalah, jangan cari judul gitu. Jadi kalau kita cari judul nanti bingung, ada nggak ya teorinya gitu. Tapi ketika kita membaca, kemudian kita lihat di sekeliling, kalau saya kemarin tuh mudah karena saya meneliti sesuatu yang udah gimana ya, ada ruang lingkupnya gitu, ada ruang lingkupnya. Tapi saya pertama stuck juga di teori. Aduh teorinya nggak ada di buku ini, nggak ada di buku itu. Tapi akhirnya tanya sama dosen, ibu ini ada, kita akan dikasih solusi sama dosen. Makanya bertanya. Dulu saya pernah vakum dari skripsi sekitar 6 bulan. Saya fokus ke tempat lain dan saya nggak selesai karena saya nggak pernah menemui dosen. Karena saya tidak pernah menemui dosen pembimbing saya. Jadi saya akhirnya terlambat lulus 6 bulan kemudian kan dosen pembimbing? Bu itu Bu Karjuniawati ya, sama Prof Eka. Jadi saya tidak pernah menemui 2 orang ini. Jadi nggak selesai skripsi saya hanya memikirkan, aduh gimana ya teorinya kok nggak ada, Akhirnya ketika kita menemui dosen, ada solusinya, ada referensi itu tidak ada, cuman kita aja yang miskin membaca, miskin teorinya miskin di kita, bukan miskin di buku. Jadi kayak Icut bilang body shaming itu banyak banget referensinya, gitu. Itu menurut saya sih seperti itu. Jangan diam, memikirkan sendiri, coba dibagikan dengan yang lebih expert gitu. Makasih. Dana sedikit mungkin. Sedih. ini juga dosen pengunya di samping ya. Jadi memang menulis skripsi itu yang pertama seperti dibilang Shoki tadi, menjadi momok. Seharusnya itu bukan menjadi momok.
kalau seandainya kita jalaninya dengan santai, kemudian kita jalaninya dengan tidak merasa terbebani, insya Allah semua selesai. Kalaupun stagnan ketika tidak menemukan teori ataupun tidak menemukan sesuatu hal yang mendukung skripsi kita, nggak apa-apa, tinggalin aja dulu sejenak, nanti pegang lagi. Yang penting kan jangan ditinggali selamanya gitu. Betul, jangan berbulan-bulan. Jangan juga tinggali kita 2 hari merasa aja. terbebani dengan itu. Kemudian fenomena skripsi ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita mahasiswa sarjana yang sebetulnya tidak diharuskan untuk meneliti pada kadar ilmunya, tapi karena kita memiliki sistem yang seperti ini, otomatis ya harus tetap kita jalani walaupun dengan berat. Jadi skripsi itu jangan jadikan momok, jadikan aja teman. Kalau memang mau nulis ya nulis, nggak nulis juga berhenti dulu. Saya seperti itu, toh juga skripsi saya juga selesai. Sama-sama. Ada poin yang menarik ya. Kalau misalnya lagi bosan, boleh meninggalkan sebentar saja. Karena bicara menulis ilmiah itu, kalau kita tinggalkan sampai sebulan, itu jadi bahaya. Untuk memulai lagi itu rasa malasnya luar biasa. Iya benar. Bahkan hanya di kalangan mahasiswa. Jadi bicara menulis ilmiah itu kita tidak bisa ngebut, tidak bisa juga kemudian ditinggalkan terlalu lama. Itu harus dipupuk harus dibuat secara bertahap, pelan-pelan, dikumpulin, tapi continue. Kalau lelah, berhentilah sebentar saja. Yang terakhir mungkin tipsnya dari saya, belajar melihat penelitian dari sisi yang berbeda. Kalau selama ini bahwa skripsi itu dianggap sebagai tugas yang kan sudah membawa perspektif yang sulit ya. Ternyata itu kan sebenarnya penelitian itu ternyata bukan hanya bisa menjadi outputnya bukannya skripsi. Sekarang misalnya apalagi di Fakultas Psikologi ya, PLI salah satu penggagas nih, mencoba membawa warna baru dalam penelitian. Kita bisa skripsi itu bisa penelitian itu bisa dipublish di jurnal, bisa dibawa ke conference, presentasi di konferensi internasional, mencari grant penelitian, bahkan itu bisa dibawa sampai ke pekerjaan. Karena kalau kita berhasil membuat proposal yang bagus, bukan judul yang bagus ya, proposal yang bagus, kita bisa mencari dana untuk penelitian. Jadi membuka wawasan tentang skripsi bukan akan duduk di pustaka, tapi banyak hal yang bisa dilakukan dengan penelitian. Mungkin itu dari saya. Kalau bicara proposal sebenarnya kan anatominya ya, paling minimalis itu harusnya ada 3. Yang pertama latar belakang, kenapa kita harus melakukan penelitian itu, kenapa merasa galau dengan fenomena itu gitu ya. Jadi mengapanya itu harus terjawab. Terus yang kedua, kerangka teorinya, karena memang kan ada jenis penelitian memang kita menemukan teori di lapangan, tetapi ada juga yang memang untuk level ya pemula itu harus punya teori ya, framework. Yang ketiga itu metode, karena dari metode itu kelihatan apakah itu bisa dilakukan penelitiannya atau tidak. Kira-kira begitu ya, anatominya yang paling minimalis itu 3, latar belakang, kemudian teori, untuk proposal. Ya untuk proposal, dari situ mulai. Gitu Shoki. Yang paling penting tadi, menjadi teman dan mencintai penelitian yang akan menjadikan skripsi. Satu lagi bisa dimulai lebih dini dan konsisten, continue ya. Sejak mata kuliah metopen, sejak mata kuliah kualitatif kah atau bimbingan proposal, dan di kupu memang serius dari awal. Sekali jalan, bingungnya bingung sekali. Sampai skripsi. Kalau dari saya, saran untuk adik-adik menyelesaikan skripsi itu, tolong kalian kalau ada pembimbing ditemui itu aja. Kok kalian temui, kalian nanti akan paham apa yang harus kalian lakukan selanjutnya gitu. Tapi kalau takut aja temuin pembimbing, kalian nggak akan dapat apa-apa. Buat sendiri, nggak akan selesai. Jadi begitulah sharing kita hari ini tentang menulis skripsi. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan dari Ibu Ida, Bunda Profeka, dan juga teman-teman alumni dan teman-teman yang mengalami masalah tentang skripsi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari diskusi hari ini, kita bisa mengubah mindset dari menganggap bahwa skripsi itu sebuah beban atau momok. Ini bisa kita jadikan teman ternyata dalam melakukan penelitian dan membuat penelitian itu menjadi menyenangkan. Untuk teman-teman yang ada saran, boleh silakan komen, boleh silakan di-share juga biar ilmunya tersebar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Syuki Mardian undur diri. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.